Sometimes orang terlalu nyaman. Orang terlalu malas untuk perubahan. Karena gini, seringkali kita itu nunjuk orang-orang di sekitar kita sebagai sumber masalah. Gara-gara dia nih, gara-gara dia nih. Victim mentality. Tiap kali ada masalah, kita selalu cari kambing hitam. Kita salahin semua orang. Kenapa lu begini? Ya bos gue begitu. Kenapa lu begini? Ya karena teman-teman gue begini. No. Bertanyalah pada diri Anda. Waktu Anda punya masalah di tempat kerja, contohnya. Apakah Anda sudah melakukan yang terbaik di situ? Seringkali karyawan waktu ditegur sama atasan, kan selalu komentarnya gini, emang bos gua rese, bos gua gak punya hati, orang Kristen tapi gak punya kasih, kan gitu kan. Kita kalau punya problem selalu tunjuk orang lain. Tapi pertanyaan saya gini, apakah kamu sudah melakukan yang terbaik di situ? Yang kedua, apakah keberadaanmu berdampak atau berguna di situ? Yang ketiga, apakah hidup kita ini berbuah manis dan jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Jawab coba pertanyaannya. Karena gini, waktu rumah tangga tuh berantem terus. Kita saling salah-salahan kan? Gak pernah kita nyalain diri sendiri. Ada sih orang yang begitu rendah diri selalu bilang gini, iyalah gue yang salah, iya emang gue yang payah, ya udah gue yang salah, ya udah gue yang jelek, ya kan? Relate gak tuh kira-kira? Nah, saya kasih tahu, no, ask yourself a question, apa kontribusi Anda dalam masalah itu? Karena it takes two to tango, nggak akan bertengkar kalau satunya waras. Kalau kita sumber masalahnya ya kita harus berubah. Amen. Saya tuh kalau dengerin staff komplain. Iya, bos gini. Saya selalu tanya, kamu ditegur karena apa? Masa bosnya gila, marah-marah? Kamu ditegur kenapa? Karena saya percaya gini, kalau kita tuh berguna, kalau kita tuh hidupnya bermanfaat, kita gak perlu takut dibuang orang. Kok gak ada amin? Matius 5 ayat 13 bilang gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dibuang, diinjak lagi. Menyakitkan bukan? Kalau hidup Anda berguna, garam itu masih asin, Anda gak akan dibuang. Anda dibutuhkan. Karena keberadaanmu memberi rasa, keberadaanmu berguna, memberi dampak. Kamu gak akan dibuang. Ketika perusahaan itu punya masalah, orang terakhir yang dibuang pasti orang yang paling berguna. Karena dia bangkrut, dia tutup gitu. Tapi selama mereka masih bertahan, yang dipertahankan pasti aset-aset yang paling berguna buat perusahaan. Orang-orang yang paling bermanfaat. Kalau Anda berguna, Anda adalah orang-orang yang bagus kualitasnya. Anda tidak perlu takut dibuang. Waktu kita ngadapin masalah, firman Tuhan itu ngajar kita banyak hal. Kita gak selalu point out orang, tapi pastikan kita garam yang masih asin.